Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Seabsurd apa masyarakat Indonesia? Cukup absurd sampai banyak di antara kerusuhan-kerusuhan di Indonesia, pertikaian-pertikaian di Indonesia itu ya disebabkan bukan karena hal-hal yang besar, tetapi hal-hal konyol, hal-hal absurd, hal-hal yang aneh. Salah satu kejadian yang sangat terkenal dan patut disayangkan itu adalah kejadian di awal tahun 2010. Pada waktu itu, pemerintah dan PT Pelindo memutuskan untuk melakukan penataan terhadap pelabuhan wilayah Koja, wilayah Priuk itu. Bagaimana caranya agar wilayah itu tuh menghasilkan lebih banyak uang, mendistribusikan lebih banyak barang, membuat transportasi menjadi lancar, mensejahterakan masyarakat, dan lain sebagainya. Harus ditata ulang. Tetapi masalah utamanya adalah bahwa di sana tuh ada sebuah makam yang dianggap sakral oleh masyarakat, makam Mbah Priuk. Di sana konon katanya bersemayam jasad orang yang tidak bisa membusuk karena karomahnya yang sangat luar biasa. Masyarakat tidak mau harus ada penataan yang nyenggol makam itu. Tetapi pemerintah ngotot karena memang dibutuhkan perubahannya. Nah, inilah yang menyebabkan sejumlah ormas di Jakarta pada waktu itu sampai memobilisasi massa untuk melakukan penolakan, demonstrasi besar-besaran. Dan ketika pemerintah juga pada waktu itu agak ngotot, terjadi bentrokan, terjadi kerusuhan yang melibatkan ribuan bahkan mungkin puluhan ribu orang. Hingga menyebabkan ya kita berbelasungkawa atas kematian 3 orang Satpol PP di sana, kemudian ada sekitar 200-300 orang yang mengalami luka-luka baik ringan maupun berat, dan kemudian ada ya sekitar 200-300 miliar rupiah kerugian yang ditanggung negara gara-gara kerusuhan itu. Gara-gara aktivitas bongkar muat jadi tertahan, gara-gara lalu lintas perdagangan dan industri di sana juga menjadi lebih terhambat dan sebagainya, itu kerugiannya juga sangat luar biasa. Plot twist-nya adalah bahwa kerusuhan itu tuh disebabkan oleh makam yang sebenarnya makam palsu. Kan tadi dianggap itu adalah makam yang sakral gitu ya. Padahal ini plot twist-nya. Yang pertama itu adalah sebenarnya makam itu adalah makam Mbah Priuk, dan Mbah Priuk itu adalah seorang habib yang bukan penyebar agama Islam, bukan orang suci. Dia hanya anak buah kapal dari kapal dagang Cina yang biasa berlabuh di sana. Nah, tetapi gara-gara dia adalah dari golongan habaib, dari golongan Ba'alawi, dan kelompok Ba'alawi memang terbiasa untuk menciptakan kebohongan-kebohongan tentang leluhur mereka, dan leluhur mereka yang sebenarnya orang biasa pun langsung dianggap sebagai orang suci, orang sakral, penyebar ajaran agama Islam di Jakarta, dan lain sebagainya. Secara historis dia sebenarnya adalah orang biasa saja, tetapi diglorifikasi sedemikian rupa. Kan ngeri kan orang biasa kemudian menyebabkan kerusuhan massal yang merugikan ratusan miliar di tahun 2010. Tetapi itu ada plot twist di atas plot twist lagi, Baraya, bahwa seandainya Mbah Priuk itu memang benar-benar orang suci, maka sebenarnya makamnya itu sudah lama dipindahkan ke TPU Semper. Jadi Mbah Priuk itu makamnya memang di sana awalnya, tetapi oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1927 itu dipindahkan. Jadi sudah tidak ada lagi jenazah di sana, sudah tidak ada lagi kesucian di sana. Kalaupun memang benar-benar Mbah Priuk itu jenazahnya di sana, sudah dipindahkan ke sana. Jadi isi dari makam itu apa? Kosong, gak ada apa-apa, Baraya. Jadi makam yang sakral ternyata tidak sakral, ada orang sucinya di sana ternyata juga tidak ada orang sucinya, tapi bisa sampai membatalkan sebuah proyek pemerintah beromset ratusan miliar rupiah. Tapi ada plot twist lagi di atas plot twist lagi di atas plot twist lagi. Apa itu? Yaitu bahwa ternyata sebagian dari ormas-ormas yang ada di sana, termasuk dari sebagian kalangan Balawi dan lain sebagainya, itu sudah tahu bahwa di sana tuh makamnya kosong. Tetapi mereka tidak bilang. Mereka rela untuk mempersilahkan kerusuhan terjadi, menyebabkan kematian begitu banyak orang, padahal mereka sendiri mengetahui dengan sejelas-jelasnya bahwa di sana makamnya kosong. Kan ini absurd di atas absurd, di atas absurd yang menyebabkan kematian. Dan ada yang absurd lagi, ada plot twist di atas plot twist, di atas plot twist, di atas plot twist lagi. Yaitu apa? MUI segera melakukan penyelidikan terkait dengan kasus itu dan kemudian menyimpulkan di sana juga bahwa ya di sana ternyata memang bukan makam keramat, karena di sana memang tidak ada jenazahnya, tidak ada makam, tidak ada orang yang ada di sana. Gitu. Udah selesai di situ. Itu hasil penyelidikan MUI. Tapi
tetap bagaimanapun negara terpaksa membatalkan perombakan besar di wilayah itu karena menganggap bahwa makam itu sakral. Ingat Baraya, MUI sudah menyelenggarakan riset di sana dan sudah menyatakan bahwa di sana memang tidak ada apa-apanya, tetapi tetap dilaksanakan pembatalan proyek besar di sana. Dan sampai sekarang makam Mbah Priuk masih berdiri tegak dan bahkan dijadikan sebagai cagar budaya, walaupun semua orang sudah tahu di sana tidak ada apa-apanya, tetapi orang tetap berziarah ke sana. Dan inilah mungkin salah satu alasannya, bahwa ada alasan ekonomi di belakangnya, seperti yang kita ketahui bersama. Saya sudah menjelaskan kalau tidak salah di episode 668 bahwa industri ziarah makam di Indonesia itu tembus 15 triliun rupiah setahun Baraya untuk seluruh, karena kalau ada ibu-ibu pengajian itu biasanya setahun sekali atau 6 bulan sekali mereka tuh akan keliling gitu ya, berwisata ke makam satu, ke makam satu, ke makam satu, ini makam wali, makam wali, makam wali dan sebagainya. Makanya di Indonesia juga atas jasa para habaib itu ada acara-acara haul gitu ya, ngumpulin banyak orang untuk minta kepada orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Itu adalah hal yang sudah lumrah Baraya. Dan itu adalah sebuah industri yang sangat besar. Mungkin inilah salah satu motif kenapa kerusuhan itu terjadi. Kenapa orang-orang yang sudah tahu bahwa itu adalah makam kosong tetap mempertahankan supaya tidak boleh disenggol apa-apanya. Nah, Baraya, di episode ini kita akan berbicara tentang banyak sekali makam, keunikannya, horornya, misterinya, dan hal-hal yang lain seputar dengan makam. Tetapi kesimpulan yang akan kita raih sebenarnya bukan soal makamnya. Kita akan rombak pemikiran kita akan rombak paradigma kita untuk bisa memahami bagaimana dunia bekerja. Dan kita mulai dari makam. Simak videonya sampai tuntas, please, yuk kita bahas. Pada tahun 1808, ada seorang pengusaha kaya raya, pengusaha gula dari Barbados, namanya adalah Thomas Chase. Beliau memutuskan untuk membeli satu komplek pemakaman bawah tanah yang diperuntukkan untuk dirinya dan keluarganya ketika mereka sudah menjadi jenazah. Itu tidak ada yang aneh sebenarnya. Bahkan ketika beberapa bulan kemudian putrinya yang usianya masih 2 tahun meninggal dunia, itu juga dianggap tidak aneh. Bagaimanapun ya namanya juga umur, bisa saja kematian itu menjemput orang yang sudah dewasa, bisa saja anak yang masih bocil seperti itu. Jadi Thomas Chase dengan kedukaan yang mendalam membalut putrinya itu, kemudian dimasukkan ke dalam peti mati, kemudian dimasukkan ke dalam komplek pemakaman yang baru saja dia beli itu. Tak berapa lama, sekitar 4 tahun kemudian, tepatnya di bulan Juli tahun 1812, anaknya yang lain, kakaknya itu juga meninggal dunia dan dimasukkan juga ke pemakaman itu. Gak jadi masalah, gak ada yang menakutkan, semuanya nampak biasa-biasa aja. Tapi kemudian 9 Agustus 1812, artinya ini 1 bulan kemudian, Thomas Chase-nya yang meninggal dunia. Dan ya, dia dimasukkan ke dalam peti mati dan kemudian dimasukkan ke komplek pemakaman itu. Disinilah misteri itu mulai terlihat. Jadi ketika Thomas Chase dimasukkan ke dalam komplek makam itu, di situ sudah ditemukan bahwa makam atau peti mati yang sudah ada sebelumnya dari 2 anaknya yang sebelumnya itu sudah bergeser demikian jauh sampai tidak beraturan. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam komplek pemakaman itu. Komplek pemakaman itu ada di bawah tanah. Dan satu-satunya akses ke dalam adalah sebuah pintu yang digembok permanen. Jadi untuk bisa membukanya, agar seseorang bisa masuk ke sana, itu harus mendongkel pintunya. Jadi nggak ada kuncinya, didongkel, harus dirusak pintunya. Gitu. Ya karena namanya juga pemakaman gitu. Jadi membukanya itu kan berarti sesuatu yang mengerikan gitu. Jadi ditutup permanen. Tapi ketika jenazah Thomas Chase dimasukkan, itu peti mati di sana itu sudah tidak beraturan. Jadi kenapa ini bisa seperti ini? Tapi ya sudahlah, diperbaiki lagi. Thomas Chase jenazahnya juga disimpan di satu
satu tempat dan seterusnya. Dan kemudian tak lama kemudian, sekitar 2 atau 3 tahun kemudian, ada keluarga Thomas Chase yang lagi-lagi meninggal dan dimasukkan ke sana. Itu lebih ngeri lagi. Karena peti mati yang ada di dalamnya itu dalam kondisi berserakan, ada peti mati yang sudah terbuka, pintunya terbuka gitu. Bahkan ada peti mati yang berdiri tegak gitu. Jadi dalam pikiran masyarakat tidak ada faktor alamiah yang bisa membuat peti mati dalam situasi yang seperti itu. Peti mati itu ya Baraya mungkin bisa cross check sama teman-teman yang Kristen yang kalau meninggal dimasukkan ke dalam peti mati itu kan dikunci biasanya kan di mur gitu ya. Nah, ini terbuka gitu dan ada yang berdiri, gimana ceritanya? Dan karena akses satu-satunya untuk masuk ke dalam itu adalah pintu besar yang ada gembok dan segelnya, dan pintu gembok segel itu semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja, maka ya orang terpaksa berpikir bahwa itu jangan-jangan adalah aktivitas supranatural. Makanya sampai pada waktu itu ada pejabat yang punya ide gitu. Silakan selidiki apa yang sebenarnya terjadi dan berikutnya kita taburi lantai dari area pemakaman itu dengan pasir khusus. Jadi maksudnya kalau nanti ada orang datang ke sana atau ada hewan datang ke sana atau apapun datang ke sana, itu nanti pasti si pasirnya itu akan berbicara, meninggalkan jejak atau ada bekas goresan dan lain sebagainya, itu pasti kelihatan kan? Oke, jadi itu pasti kelihatan. Jadi misterinya kita tahan dulu, silahkan selidiki dulu, tapi kita taburi ini aja dulu. Oke, setelah ditaburi, tutup pintunya, kunci permanen lagi, tinggalkan. Ada keluarga Thomas Chase yang meninggal berikutnya masuk ke sana dan ternyata lagi-lagi peti matinya sudah hancur berantakan, sudah harus diganti ulang, sudah harus diperbaiki, dan ada lagi yang berdiri. Gak bisa dijelaskan. Banyak ilmuwan pada waktu itu yang mengira bahwa ini gara-gara banjir di bawah tanah yang bisa mengangkat peti mati dan bisa menggesernya gitu. Ada yang mengatakan ini adalah gempa dan seterusnya. Tetapi masyarakat tetap kebingungan, gempa sebesar apa, banjir sekuat apa yang bisa menyebabkan peti mati seberat lebih dari 100 kg itu bisa bergerak dengan posisi dan bentuk yang seperti itu. Nggak terjelaskan. Dan kejadiannya memang terus-terusan berulang. Dan bahkan pasir yang tadi sudah ditaburkan itu tidak berbicara apapun, tidak meninggalkan jejak dan bekas apapun. Makanya pada akhirnya seorang gubernur di area sekitar situ itu sampai harus mengatakan bahwa ya kita tidak bisa menjelaskan apapun, tapi ini adalah fenomena yang luar biasa. Begitu. Itu berlangsung terus-terusan seperti itu sampai akhirnya keluarga Chase memutuskan untuk tidak lagi menguburkan jenazah-jenazah dari keluarganya di sana. Oke, Baraya punya teori, tapi saya nggak akan ngajak Baraya untuk berteori. Saya hanya mengajak Baraya untuk membandingkan kasus makam pertama sebelum intro tadi itu dengan kasus makam kedua yang barusan kita ceritakan. Apa perbedaan yang sangat mendasarnya? Perbedaannya itu adalah bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang memiliki mitologi, memiliki mistisme yang sangat murahan, sangat tidak berkualitas. Jadi mistisme yang mereka bangun, cerita-cerita horor yang mereka bangun itu tidak didasarkan pada penelitian, tidak didasarkan pada uji akademis, tidak ada. Yang terjadi hanya ada desas-desus yang itu tidak bisa dikonfirmasi dan itu tidak ada yang mengklarifikasi, lalu itu dipercaya. Dan kepercayaan itu sedemikian kuat sampai bahkan proyek nasional pun gagal gara-gara desas-desus itu. Begitu. Sedangkan yang kasus di Barbados itu orang tidak bisa untuk menjadi skeptis atau sulit untuk menjadi skeptis. Karena apa? Karena memang ada pernyataan dari sejumlah ahli, kemudian ada pernyataan dari tokoh yang memiliki otoritas, yaitu wali kota dan gubernur gitu. Kemudian kejadiannya juga sampai sekarang belum bisa terjelaskan. Ya ada sebenarnya bagian-bagian di mana kita bisa menyelipkan skeptisism
terkait dengan misalkan ini siapa yang ngomong kayak gitu, kabarnya dari mana dan sebagainya, itu masih terbuka untuk itu. Cuman sekali lagi maksudnya adalah bahwa orang-orang di Barbados dan orang-orang di wilayah yang lain di seluruh dunia, mereka itu bisa menganggap sesuatu itu mistik, sesuatu itu misteri, sesuatu itu mengerikan, dia itu horor dan sebagainya, hanya setelah mereka melakukan sejumlah penelitian menguji kekuatan dari mistisme itu, dan ketika rasio mereka, peralatan modern mereka gagal untuk bisa membuktikannya, barulah itu disebut sebagai misteri. Baraya coba cek misteri-misteri yang ada di barat. Rumah Amityville gitu, yang konon di situ ada kematian dan sebagainya, itu diteliti Baraya, sama detektif diteliti, sama ilmuwan diteliti, bahkan ada sejumlah teori. Para ilmuwan misalkan ada yang menyimpulkan bahwa Amityville itu cerobong asapnya tuh bermasalah, tersumbat, yang menyebabkan karbon dioksida itu akhirnya membanjiri ruangan tengah, bukan keluar. Dan karena itu, maka orang-orang di sana rentan terhadap keracunan karbon dioksida yang menyebabkan mudah berhalusinasi dan sebagainya, akhirnya bisa melihat penampakan setan gitu dan sebagainya. Nah, tapi intinya apa? Setiap ada hal yang horor, setiap ada hal yang menakutkan, mereka teliti dulu. Mereka uji dulu. Setelah mereka teliti dan uji, barulah kalau tidak terjawab itu jadi sebuah misteri. Nah, di Indonesia tuh enggak, Baraya. Baraya sebatas ngomong bahwa konon katanya begitu, itu tuh sudah bisa jadi industri besar kebohongan. Ya, selain makam Habib itu, kita juga bisa melihat misalkan gini, rumah kentang. Baraya tahu kan rumah kentang? Rumah kentang itu gak ada cerita penelitiannya, gak ada cerita uji akademisnya, gak ada cerita detektif datang ke sana, gak ada. Sekedar konon katanya pada hari tertentu orang yang lewat ke situ mencium bau kentang. Bau kentang tuh gimana sih maksudnya? Ya biasa-biasa aja kan. Nah, konon katanya lagi penyebabnya adalah karena dulu ada anak kecil yang masuk secara tidak sengaja ke kuali berisi minyak yang mendidih dan akhirnya meninggal dengan cara yang mengenaskan dan rohnya penasaran. Oke, semuanya didasarkan pada konon, tetapi bisa sampai diangkat jadi sebuah film. Padahal konon, Baraya, gak ada penelitian, gak ada apa gitu. Bahkan sekarang itu dijadikan rumah makan gitu, dan saya kenal sama orangnya, ya udah biasa aja, gak ada kejadian apa-apa, tapi hanya gara-gara konon itu bisa menjadi sebuah misteri. Makanya misteri di Indonesia itu selain konyol, murahan. Karena gak diteliti dulu, tiba-tiba langsung jadi seperti itu. Baraya cek lagi misalkan kejadian yang lebih lucu tuh bukan lucu ya, saya mohon maaf ya, karena ini menyangkut kepercayaan. Tapi Baraya cek aja di Solo misalkan, itu lebih dari satu makam yang ada di tempat-tempat janggal. Jadi di Indonesia tuh yang ada di tempat janggal tuh bukan hanya Koperasi Merah Putih, bukan, tetapi makam misalkan di Solo tuh ya, ada makam yang adanya di trotoar, ada yang di pertigaan, ada yang di bundaran, bahkan ada yang di tengah jalan. Itu makam tuh ada di tengah jalan tuh ada. Bahkan 2 atau 3 kilometer dari kantor wali kota Solo tuh ada makam di pinggir jalan, di trotoar banget, dan masih ada bunga-bunganya, tanda orang yang berziarah gitu. Nah, itu makam siapa? Misterius, gak ada yang tahu. Cuman konon katanya, konon kabarnya, makam itu tidak boleh dipindahkan. Jadi dulu tuh ada komplek pemakaman tradisional, ada yang masih ada namanya, ada yang tidak ada namanya. Kemudian pemerintah kota mau melakukan penataan ulang, dan karena itu maka sejumlah makam itu dipindahkan ke tempat yang lain. Tapi konon katanya ada satu makam yang kalau dipindahkan, maka orang yang akan memindahkannya itu akan dikutuk. Konon katanya. Konon katanya hidungnya itu akan pindah ke atas pantat. Konon katanya orang yang memindahkan itu atau berusaha memindahkan itu tidak bisa berdiri di kolong mobil dan seterusnya gitu. Konon tidak ada penelitian, tidak ada apa. Semuanya berbasis pada konon, tapi bahkan tata kota harus dirombak, diubah demi keberadaan makam itu. Ada nggak yang pernah bikin penyelidikan di situ, penelitian di situ, penyidikan di situ, pencarian fakta di situ? Nggak ada. Sekedar desas-desus konon katanya begitu. Ya udah. Nah, jadi misteri di Indonesia itu begitu recehnya. Makanya dulu pas awal-awal saya ngonten, saya tuh pernah mengajukan pertanyaan kepada Baraya, coba tebak gitu ya. Orang Indonesia tuh lebih kaya akan mistik, tapi kenapa cerita-cerita horor itu dari barat yang terkenal? Ya karena cerita barat yang terkenal itu bisa terkenal itu karena horornya berkualitas, misterinya tuh berkualitas. Misteri alien Roswell gitu.
Itu kan melibatkan penelitian, penyidikan, bahkan pembukaan dokumen FBI, Baraya. Coba, itu tuh satu misteri itu semahal itu. Kemudian ada misteri area 51 gitu. Itu sejumlah perwira militer bahkan angkat bicara terkait dengan hal itu gitu. Jadi misteri-misteri di sana tuh mahal, Baraya. Nah, kalau misalkan di Indonesia, misalkan ya dulu waktu saya kuliah tuh ada ditemukan Candi Bojong Menje di dekat rumah saya tuh. Saya datang ke sana dan hal pertama yang saya temukan itu adalah warga lokal itu membagi-bagikan menjual kertas yang isinya itu adalah kesaksian dari warga tentang hal-hal mistik dan misterius di sana. Ada kereta kuda dan macam-macam yang seperti itu. Jadi dimulainya itu dari situ. Ada nggak penyelidikannya? Ada nggak warga lokal yang mengakui dan kemudian mengkonfirmasinya? Ada nggak warga lokal itu yang diuji oleh psikiater apakah dia bohong atau enggak gitu? Atau dia berhalusinasi atau enggak? Nggak ada penelitian seperti itu. Langsung dijadikan kepercayaan. Makanya saya tuh mengira bahwa orang-orang di Indonesia sebagian diantaranya itu bukan orang-orang bodoh, tetapi orang yang memilih untuk bodoh. Karena ketika mereka memahami misteri, mereka justru mengambil pilihan yang paling tidak masuk akal. Gitu. Ada kejadian bis ini banyak sekali ceritanya, Baraya. Ada kejadian bis itu tersesat karena dia mencoba untuk potong jalan dan sebagainya. Tersesat. Karena dia tersesat, akhirnya dia masuk ke jalan yang lebih kecil, masuk ke jalan kecil, akhirnya masuk ke hutan gitu. Oke, ya udah kejadiannya seperti itu. Nah, tetapi masyarakat kemudian mewartakan bahwa bis itu tuh mengadakan teleportasi dari jalan tol tiba-tiba pindah ke hutan, tring aja pindah ke situ gitu. Nah, kemudian masyarakat percaya aja itu, walaupun kemudian polisi mengkonfirmasi bahwa sebenarnya aslinya itu adalah sopirnya emang tersesat dan kemudian dia tuh masuk ke pemukiman warga yang jalannya sempit, tetapi gara-gara takut, gara-gara tidak mau diamuk massa, maka dia bikin cerita bahwa dia dipindahkan. Nah, itu udah ada pernyataan dari polisi, tetapi tetap di wilayah itu, di area itu tetap dianggap sebagai ini dulu ada bis melakukan teleportasi. Sampai sekarang ada berita yang seperti itu. Jadi maksudnya udah dikasih tahu berita yang masuk akalnya, Baraya, yang rasionalnya, yang realistisnya, yaitu sopir itu takut diamuk massa, makanya ketika dia tersesat masuk ke sebuah jalan, dia bikin cerita itu. Itu sudah ada BAP-nya. Tapi tetap itu jadikan mitos. Jadi kita tuh maaf ya, kita tuh bukan bodoh. Kita tuh memilih untuk jadi orang bodoh. Kenapa sih bisa seperti itu gitu? Tapi ya sebenarnya ada beberapa penjelasan ilmiah dan kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat, sebagian masyarakat Indonesia yang seperti ini, dan ini juga sebenarnya bukan ciri khas masyarakat Indonesia. Ini sebenarnya adalah ciri khas dari masyarakat yang gagal nalar, itu aja gitu. Jadi di seluruh dunia juga banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu gitu. Nah, cuman maksudnya kok kita mau sih memilih untuk jalan yang tidak rasional seperti itu gitu. Makanya dalam benak saya bertemu dengan orang-orang cerdas, bertemu dengan orang-orang hebat, saya bertemu dengan orang-orang yang sangat-sangat luar biasa dalam pikiran, dalam pemahaman, dalam gagasan, dalam abstraksi. Saya menemukan banyak orang-orang seperti itu. Tapi kok nggak maju-maju bangsa ini ya? Ya karena ternyata mereka nggak dapat tempat, Baraya. Karena masyarakat lebih memilih untuk memecahkan segala kebuntuan dan masalah dengan cara-cara kebodohan gitu. Jadi gini, Baraya stres, Baraya tertekan, Baraya kemudian dapat bisikan-bisikan gaib yang sebenarnya skizofrenia. Baraya akan lebih mungkin datang ke dukun, ke tukang ruqyah, daripada datang ke psikiater. Iya kan? Iya, tentu saja. Baraya sekarang berpikir bagaimana caranya agar saya itu kebal terhadap senjata api. Baraya nggak akan datang ke tempat orang yang jual rompi anti peluru. Baraya pasti akan datang ke Banten misalkan, kemudian melakukan sejumlah ritual-ritual untuk lebus. Ya begitu. Jadi kita ada jalan untuk menjadi cerdas, kita ada jalan untuk menjadi pintar, tapi kita menolak itu demi mistisme itu. Makanya saya bersumpah, saya berkeyakinan bahwa
kita tuh bisa ngebobol situs-situs NASA yang sangat rahasia sekalipun. Kita tuh bisa bikin mobil listrik. Kita tuh bahkan bisa bikin mobil hidrogen, Baraya. Kita tuh bisa bikin pembangkit listrik kayak ITER yang di Cina itu. Kita tuh bisa bikin komputer super kuantum kayak yang di Amerika Serikat. Kita tuh bisa rekayasa genetik seperti di Cina. Kita tuh bisa melakukan itu semua. Dan ada banyak sekali sumber daya manusia di Indonesia yang otaknya ada di level itu. Tetapi kita tidak mau, karena kita tidak memilih itu. Kita tuh lebih memilih orang-orang yang membawa label-label mistisme itu. Jadi kalau Baraya stres, Baraya tertekan, Baraya nggak punya duit, Baraya lebih mungkin bertanya kepada seorang ustadz yang mengajak Baraya untuk berdoa daripada Baraya datang ke seorang yang ngerti soal masalah finansial. Iya, ya mungkin ini juga bakal dicaci maki dan dihujat gara-gara pernyataan ini. Tapi ya gak apa-apalah, ini adalah edukasi. Bagaimanapun harus ada yang memulai, bagaimanapun harus ada yang memilih gitu. Dan pada akhirnya sejumlah orang juga menyadari karakteristik orang-orang kita tuh sebagian memang seperti itu. Dan akhirnya itu menjadi industri besar. Industri ini industri besar, Barai. Industri kebodohan itu adalah salah satu industri paling besar di Indonesia. Kenapa? Ya coba Baraya bayangkan aja gini. Ini misalkan ya, Baraya sadar atas fenomena masyarakat di Indonesia. Kemudian Baraya itu adalah orang yang sangat-sangat serakah. Sangat serakah. Kemudian Baraya mau bikin sebuah film. Gimana caranya agar film itu tuh menghasilkan keuntungan yang luar biasa, tetapi Baraya nggak keluar banyak budget? Ya bikin kisah horor, bikin film horor, udah itu langsung meledak dan Baraya nggak usah ngeluarin duit yang banyak. Jadi kebodohan masyarakat itu adalah industri, karena itu adalah dimanfaatkan oleh orang-orang yang serakah. Coba Baraya misalkan ya, Baraya nggak punya skill, Baraya nggak punya keahlian, Baraya nggak punya apa-apa, tinggal ngaku wali di Indonesia, pakai sorban, pakai tasbih, pakai tongkat, pakai gamis, ya itu Baraya langsung disodori oleh begitu banyak sedekah gitu. Sesimpel itu kan. Baraya pengen menang di pemilu gitu, tetapi suaranya mepet dan ongkosnya juga mepet. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya cari wakil Baraya itu adalah dari kalangan mistisme gitu. Pak Ma'ruf Amin misalkan. Ya dari kelompok-kelompok yang seperti itu kan akhirnya Baraya akan dapat keuntungan yang sangat luar biasa gitu. Atau misalkan bisnis makam yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, atau Gunung Kawi gitu misalkan yang kemarin dibahas sama pesulap merah gitu teman saya. Atau Gunung Kemukus dan sebagainya, itu kan industrinya sangat besar Baraya, dan industri besar itu bisa berjalan kalau masyarakat kita memilih untuk bodoh. Ya kan? Nah, saya melawan industri besar itu, kan saya melawan elit global Baraya. Tapi intinya balik lagi lah Baraya, saya hanya mengajak kepada Baraya untuk menjadi lebih realistis, menjadi lebih rasional, dan biasakan menggunakan pendekatan pisau ocam kalau mau mengatasi, kalau kebingungan dalam berbagai kesimpulan gitu. Jadi cari penjelasan yang paling realistis dan paling masuk akal, nggak usah terlalu bertele-tele ke sana ke sini gitu. Kalau Baraya memang benar-benar mengaku, saya mah masih awam, saya mah nggak ngerti apa-apa, ya udah cari jawaban yang paling realistis. Sesimpel itu. Karena masyarakat kita sebenarnya bukan masyarakat yang cari jalan yang paling mudah untuk berpikir, tetapi cari jalan agar kisah yang sebenarnya masuk akal menjadi misteri. Dan itu sebuah industri. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya bukan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.